Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa, dalam perjalanan peradaban Islam, ada dua sekte non-Sunni yang sepanjang sejarah tidak pernah damai dan akur. Bahkan seperti perang abadi, meski tidak secara fisik dan frontal. Dalam kaitan negara, Wahabi adalah sekte yang identik dengan Arab Saudi, sedangkan Syiah identik dengan Iran. Jika menurut sejarah, Syiah sebetulnya lahir lebih dahulu daripada Wahabi. Kubu Syiah merupakan pengagum berat kepada Sayyidina Ali, sedangkan kubu Wahabi mewarisi dari pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd, Arab Saudi, saat runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani Ottoman. Walau Wahabi lebih belakangan, namun pola pikir Wahabi sebenarnya sudah lahir di masa-masa awal, yakni pewaris dari pola pikir Khawarij, yaitu sekte takfiri yang keluar dari barisan umat Islam karena telah mengkafirkan umat Islam. Hal ini terjadi ketika terjadinya arbitrase kelompok Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan saat perang Siffin. Lantas mengapa Syiah dan Wahabi tidak pernah akur dan keduanya sama-sama sangat anti dan berusaha saling membasmi satu sama lain? Jika kita tidak memahami sejarah gerakan-gerakan aliran dalam Islam, tentu kita akan mudah terbawa dua arus permusuhan dua kubu tersebut. Menurut Sunni, Syiah dan Wahabi sama-sama bukan Sunni, sehingga perlu diwaspadai persebarannya, karena setiap aliran punya misi untuk melebarkan kekuasaannya. Maka sudah sangat jelas bahwa Syiah dan Wahabi sama-sama ingin menarik simpati Sunni. Wahabi sangat membenci Syiah karena Wahabi adalah pecahan dari ideologi Bani Umayyah yang memang sangat membenci semua hal yang berbau sahabat Ali. Sedangkan Syiah adalah kelompok yang sangat mengkultuskan sahabat Ali, sehingga secara otomatis Syiah juga sangat membenci Bani Umayyah. Apalagi dengan terjadinya tragedi pembantaian Husain bin Ali beserta keluarganya di Padang Karbala. Sejarah juga mencatat 3 generasi Bani Hashim telah terusir. Pertama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terusir dari Mekah ke Madinah. Siapa yang mengusir? Yang mengusir adalah Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Kedua, menantu Nabi, yaitu sahabat Ali bin Abu Thalib yang terusir dari Madinah ke Kufah. Siapa yang mengusir? Yang mengusir adalah sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Ketiga adalah cucu Nabi, yaitu Husain bin Ali yang terpaksa pergi meninggalkan Madinah ke arah Kufah dan dibantai di padang Karbala oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Penderitaan 3 generasi dan pembantaian keluarga Nabi di padang Karbala inilah yang kemudian menjadi pemicu utama munculnya kelompok Syiah yang sangat mengkultuskan sahabat Ali dan Husain bin Ali. Itu sebabnya tidak heran jika Wahabi sangat getol
mempropagandakan pendapat bahwa orang tua Nabi dan orang tua sahabat Ali masuk neraka. Seakan-akan mereka ingin mengatakan kalau Nabi Muhammad dan sahabat Ali tidak bisa masuk neraka, minimal orang tua mereka yang masuk neraka. Sebaliknya, kelompok Syiah selalu mengatakan bahwa Muawiyah dan bapaknya adalah orang munafik yang akan masuk neraka. Maka tak perlu heran kalau dalam kajian-kajian Ustadz Salafi Wahabi, tema Syiah itu sesat sebagai tema yang wajib. Semua yang berbau Syiah akan dibabat habis. Sebaliknya, dalam pengajian Syiah, tema Wahabi juga wajib diangkat. Isinya ia sama saja. Wahabi harus dibantai habis. Wahabi sebenarnya cukup dekat pahamnya dengan Sunni. Akan tetapi sifat radikal dan takfiri Wahabi yang membuat mereka akhirnya dianggap bukan Sunni. Sunni adalah kelompok yang lebih adil dalam menyikapi masalah dan selalu mengambil jalan tengah. Contohnya, kelompok Sunni membagi Syiah dalam beberapa kelompok, mulai dari yang moderat dan masih bisa diterima, yang masih ditolerir, dan yang sudah keluar dari Islam. Namun, sikap Sunni ini berbeda jauh dengan Wahabi yang memukul rata Syiah adalah kafir dan sesat. Singkatnya, Sunni tidak menganggap semua Syiah itu sesat, tetapi Wahabi menganggap semua Syiah pasti kafir dan sesat. Jika dilihat alur historis Bani Umayyah, dahulu berpusat di Damaskus, dan para ulama kebanggaan Wahabi juga semuanya berasal dari sana, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Zahabi, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Semuanya berasal dari sana, atau setidaknya lama tinggal di Damaskus. Jadi tak perlu heran jika pemikiran peranan Bani Umayyah ini menurun ke Saudi, dan jangan heran pula kalau melihat Saudi mati-matian maju berperang ke Suriah dengan misi menghancurkan Syiah. Salah satu sebabnya ya karena nenek moyang ulama mereka adalah di sana. Bagi Wahabi, semua yang tidak sebam dengan mereka akan diserang, meski serangan mereka terhadap Sunni tidak segarang kepada Syiah, karena Sunni memiliki landasan keislaman yang agak lebih dekat dengan Wahabi dibandingkan Syiah. Nah, sama-sama mengutip hadis dari riwayat sahabat, rukun iman dan rukun Islamnya sama, sehingga terkadang rumusan fikihnya juga sama. Sifat eksklusif dan tekstual itulah yang kemudian Wahabi sangat benci terhadap Syiah. Sikap eksklusif biasanya menolak beragam tafsir, perbedaan pendapat, dan otoritarian. Setiap yang berbeda dianggap menyimpang dan sesat. Kepada Sunni saja yang sama-sama landasan fikih dan hadis dekat dengan Wahabi, tega dianggap divonis sesat. Apalagi yang sudah jelas-jelas memiliki perbedaan hampir di semua aspek. Bahkan tak jarang juga orang-orang Sunni dituduh sebagai Syiah oleh Salafi Wahabi karena beda pendapat. Sepertinya memang Salafi Wahabi dan Syiah akan saling berseteru hingga akhir zaman, dan bagi kelompok Sunni harus selalu waspada agar tidak masuk dalam perangkap pemikiran ekstrim keduanya. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.